salam semangat buat anak-anak Miss semua. Materi kita kali ini yaitu tentang operasi perkalian pecahan. Yang akan kita bahas pertama sekali adalah perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Kemudian perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dan perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Untuk itu, perhatikan baik-baik contoh yang akan Miss jelaskan berikut ini. Yang pertama, materi tentang perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Untuk mengerjakan soal-soal pecahan biasa yang dikalikan dengan bilangan asli, perhatikan rumus yang sudah Miss berikan, yaitu di mana nanti bilangan asli yang akan kita kalikan dengan pembilang pecahannya. Kemudian penyebutnya tetap. Untuk memahami rumus berikut, kita akan mengerjakan soal yang pertama. Contoh, 2 dikali 3 per 10. 2 merupakan bilangan asli dan 3 per 10 merupakan pecahan biasa. Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka bilangan asli 2 akan kita kalikan dengan pembilang 3, menghasilkan 2 kali 3 sama dengan 6. Perhatikan. 2 dikali dengan 3 adalah 6. Kemudian penyebutnya tetap. Berarti penyebut di sini langsung kita pindahkan, nilainya tetap. 6 per 10 merupakan jawaban, namun harus disederhanakan. Ingat ya anak-anak Miss, setiap pecahan yang sudah kamu dapatkan, jangan lupa disederhanakan, baik dengan membagi bilangan yang sama maupun mengubahnya ke bentuk pecahan campuran. Maka, untuk hasil yang seperti ini dapat kita sederhanakan dengan cara sama-sama membaginya 2. Berapakah 6 dibagi dengan 2? Iya, 3. Sedangkan 10 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 5. Berarti ini merupakan bentuk dari pecahan sederhananya. Kita lanjut contoh yang kedua, 11 per 15 dikali 25. Pecahan biasa berada di depan, sedangkan bilangan asli berada di belakang. Apakah rumus berikut dapat berlaku jika bentuknya seperti ini? Ya, rumus berikut juga berlaku karena pada sifat perkalian itu berlaku sifat komutatif. Miss berikan contoh sederhana, 4 jika dikali dengan 2 hasilnya 8, tapi Miss balikkan menjadi 2 dikali dengan 4 hasilnya juga tetap 8. Mempunyai hasil yang sama walaupun tadi 4-nya Miss balik di depan dengan 2-nya di belakang. Nah, kalau begitu, sifat itu juga berlaku untuk soal kita yang kedua. Berarti di sini dapat kita tentukan hasilnya adalah pecahan di posisi pembilang akan kita kalikan dengan bilangan aslinya. Nah, pembilangnya dikalikan dengan bilangan aslinya, yaitu 11 dikali dengan 25. Hasilnya adalah 275. Kemudian bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya akan bernilai tetap. Sehingga hasil 275 per 15 dapat kita sederhanakan dengan cara membagi 5. 275 dibagi 5 dan 15 dibagi 5. Hasilnya adalah 275 dibagi 5. 55. 15 dibagi 5 adalah 3. Sehingga jawabannya yaitu 55 per 3. Apakah sampai di sini sudah selesai anak-anak? Belum ya, masih harus kita sederhanakan. Tadi sudah kita bagi dengan bilangan yang sama. Seperti yang contoh yang pertama tadi kita bagi dengan 2. Nah, ini kita bagi dengan 5. Berarti sudah benar. Nah, tapi di sini masih harus disederhanakan kembali dengan alasan karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berarti masih kita bisa ubah kembali menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, bentuk pecahan campurannya adalah
1/3. Bisa ya semua ya mengubah dari pecahan biasa menjadi campuran, sudah ada di materi kita sebelumnya. Baiklah, kita lanjut materi kita yang kedua, yaitu tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Miss berikan rumus, pembilang dikalikan dengan pembilang, dan penyebut dikalikan dengan penyebutnya. Untuk itu, perhatikanlah langsung contoh kita yang pertama adalah 2/6 dikali dengan 3/11. Di sini, bentuk yang pertama adalah pecahan biasa, bentuk yang kedua juga merupakan pecahan biasa. Untuk seperti ini, maka harus kita kalikan pembilang dengan pembilangnya, yaitu 2 dengan 3, dan penyebut dengan penyebutnya 6 dengan 11. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, dan 6 dikali 11 hasilnya adalah 66. Apakah sudah selesai anak-anak Miss? Belum, masih harus kita sederhanakan. Iya, dapat kita bagi sama-sama dengan 6. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. 66 dibagi 6 hasilnya adalah 11. Selain daripada cara yang seperti ini, masih cara yang sama, namun kita kerjakan dengan cara yang lebih sederhana. Perhatikan contoh berikut merupakan contoh yang sama. 2/6 dikali 3/11. Hasilnya adalah, nah, posisinya masih sama. Sekarang kita akan mencoret bagian atas dengan bagian yang bawah. Coret-mencoret artinya membagi dengan bilangan yang sama, menyederhanakannya dengan bilangan yang sama. Ingat, kalau mau mengerjakan soal pecahan, harus mengecilkan atau menyederhanakan bentuknya ke bentuk yang paling sederhana, agar hasilnya tidak besar angkanya, tidak besar bilangannya. Sehingga untuk soal seperti ini, kamu perhatikan 2 dapat kita bagi dengan 6 kah? Atau 2 dapat kita bagi dengan 11 kah? Bagaimana dengan 3? 3 dapat kita bagi 6 atau tidak? Atau 3 dapat dibagi dengan 11 atau tidak? Nah, langsung saja Miss akan coret yang pertama 3. 3 bisa nggak dibagi dengan 3? Bisa. Kalau gitu cari yang sama-sama bisa dibagi 3. Tapi harus di bawah ya nak, karena tadi sudah bagian atas. Kira-kira 11 bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. Kalau 6 dibagi dengan 3? Bisa. Berarti nanti yang kita coret 6-nya juga. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Tadi kita coret 6. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, sekarang masih harus kita coret lagi jika ada yang bisa kita coret atau kita sederhanakan. 2 dengan 2. Sama ya, berarti di sini 2 dapat dibagi dengan 2, 2 dapat dibagi dengan 2. Sehingga kita coret, 2 dibagi 2 adalah 1, yang di bawah juga harus sama. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Jika kamu mau mencoret bagian atas, harus seimbang, harus sama juga dengan bagian yang bawahnya, sehingga adil pembagiannya. 1 dengan 1, 1 dengan 11, berarti sudah bilangan-bilangan yang kecil, sudah angka-angka yang kecil di sini. Tinggal kita kalikan bentuknya. 1 dikali 1, 1 dikali 11. Maka hasil yang kita peroleh adalah 1/11. Kita akan memperoleh nilai yang sama dengan cara mencoret. Kamu boleh gunakan cara pertama atau boleh juga menggunakan cara kedua. Perhatikan satu contoh lagi. Di sini Miss berikan contoh yang kedua, yaitu 5/18 dikali 7/20. Namun Miss mau mengajarkan sekali lagi cara yang kedua ini. Cara yang ini ya, cara yang sederhana. Nanti kamu bisa bandingkan sendiri dengan cara yang pertama.
Untuk soal latihannya kamu boleh pilih mau pakai yang pertama atau yang kedua ya nak. Nah sekarang kalau kamu punya soal seperti ini, maka seperti tadi rumusnya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah sekarang 5 kali 7 boleh kamu langsung jawab, 18 kali 20 juga boleh langsung kamu jawab. Sekarang perhatikan bagian pembilang atau bagian yang atas. Bisa nggak kita coret dengan bagian yang bawah? Kelipatan 5 ada nggak di 18? Nggak ada. Kelipatan 5 ada nggak di 20? Ada. Berarti ini bisa kita coret. Artinya kita coret itu adalah membaginya dengan bilangan yang sama. Kira-kira kalau 5 bagi 5 ada hasilnya? Ada. Kira-kira kalau 20 dibagi 5 hasilnya ada? Ada. Berarti 5 dengan 20 boleh dicoret karena bisa sama-sama dibagi bilangan yang sama. Nih kita coret ya. 5 dicoret, 20 dicoret. 5 dibagi 5 hasilnya 1, sedangkan 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Nah, di sini ada 18 dan 7. Bilangan 7 kelipatannya tidak ada yang menghasilkan 18. Berarti tidak bisa kita coret. Langsung saja kita hitung. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7, sedangkan 18 dikali 4 hasilnya adalah 72. Selanjutnya yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Untuk mengerjakan soal perkalian berikut, langkah pertama, pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Selanjutnya kita gunakan rumus yang kedua tadi, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Langsung saja contoh kita yang pertama yaitu 6 2/3 dikali 3/8. Di sini sudah terdapat pecahan campuran dan juga pecahan biasa. Untuk ini kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berarti 6 2/3 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya? Sudah ada di materi kita sebelumnya. Ya, sekarang 3 dikali 6 adalah 18. 18 ditambah 2 hasilnya adalah 20. Penyebutnya tetap. Itu cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kita tuliskan kembali dikali 3/8. Nah, pecahan biasa akan kita kalikan dengan pecahan biasa. Baru kita masuk ke langkah selanjutnya. Mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sehingga 20 dikali 3/3 dikali 8. Bisa saja langsung kamu gunakan cara pertama seperti yang tadi. Dikalikan 20 dengan 3 hasilnya berapa? 3 dikali 8 juga seperti itu, kemudian disederhanakan. Namun di sini Miss menekankan langsung cara kedua yang langsung kita sederhanakan. 3 dengan 3 dapat kita bagi dengan bilangan yang sama, artinya kita boleh coret 3-nya. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sekarang 20 dengan 8. 20 dengan 8 bisa kita bagi bilangan yang sama. Ayo pikirkan, 20 dengan 8 dapat kita bagi sama-sama berapa nak? Dapat sama-sama dibagi 2, 4, 6, atau berapa? Ya benar ya, dapat dibagi 2, dapat juga dibagi 4. Nah, tapi Miss mau yang lebih kecil hasilnya. Berarti kita pakai pembagian 4. 20 nanti kita bagi 4, berarti 8-nya juga harus dibagi 4. Mencoret harus adil. Kalau di atas dicoret, di bawah juga. Nggak boleh atas dengan atas ya nak. Harus atas dengan bawah dan membaginya dengan bilangan yang sama. Coretannya akan kita bagi dengan bilangan yang sama. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Lalu langkah selanjutnya tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Dikali, bukan dibagi. Atas dengan bawah tadi yang dibagi ya. Kalau atas dengan atas harus dikali. 5 dikali dengan 1 hasilnya adalah 5.
sedangkan 1 dikali dengan 2 hasilnya adalah 2. Berarti 6/2/3 dikali 3/8 hasilnya adalah 5/2. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum ya, masih dapat kita ubah ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Sehingga kita dapat sederhanakan lagi, hasilnya menjadi 2, 1/2. Oke? Bisa semua anak-anak Miss? Perhatikan lagi contoh yang kedua. Di sini Miss memberikan contoh pecahan campuran dengan pecahan campuran. Walaupun ini pecahan campuran dengan pecahan campuran, ingat untuk mengerjakannya, ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Setelah pecahan campuran ini nanti kita ubah menjadi pecahan biasa, barulah kita bisa mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Perhatikan contoh yang kedua ya. 5 dikali dengan 6 hasilnya adalah 30. 30 ditambah 3 hasilnya adalah 33. Per penyebutnya tetap. Dikali, kita kalikan. Kemudian 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Ditambah dengan 1. Berapa 6 tambah 1? 7. 7 per penyebutnya tetap. Kelipatan 5, kelipatan 7, kelipatan 6, dan kelipatan 33. Apakah ada yang bisa kita coret? Apakah 7 dengan 5 bisa dicoret? Tidak bisa. Tidak ada pembagi yang sama untuk 7 dengan 5. Nah, bagaimana 6 dengan 33? Apakah 33 dapat kita coret dengan 6? Ya, boleh ya nak. 33 dapat kita bagi 3. Berapa 33 dibagi 3 nak? 11. 6 dibagi 3? 2. Ada lagi kah yang bisa kita coret? Tidak ada. Berarti sudah langsung saja kita kalikan. 11 dikali 7 per 5 dikali 2. Hasilnya berapa? 11 dikali 7? 77 per 10. Nah, ini masih dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana tadi caranya? Tuliskan dulu penyebutnya. 10 dikali berapa? Yang jawabannya mendekati 77. Ayo. 10 kali berapa yang dekat 77? 10 dikali 7 atau 10 kali 8? Kali itu 7. Kalau kali 8 sudah kelewatan atau kelebihan ya nak. Berarti 10 kali 7, 70, ditambah 7 hasilnya 77. Berarti 63/5 ditambah 1/6 hasilnya adalah 77/10. Demikianlah materi kita hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Semoga kamu bisa mengikuti dan semangat mengerjakan tugas. Sampai jumpa.